Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di channel Bujana. Pada kesempatan ini, bukan mengajak anak-anak untuk membahas soal-soal di buku PR interaktif Intan Pariwara Matematika Wajib kelas 11B. Yang akan kita bahas yaitu latihan 4 nomor 1 dan 2 yang berada di halaman 47. Langsung saja kita menuju ke soal yang pertama. Salah satu faktor yang memengaruhi rata-rata suhu harian suatu tempat yaitu letak tempat terhadap garis lintang. Tabel berikut menunjukkan letak beberapa kota di Sumatera Utara berdasarkan garis lintang dan rata-rata suhu harian bulan Juni 2023. Ini nama kotanya ya. Ada 6 kota ya, ini letaknya, ini rata-rata suhunya dalam per hari dalam satuan Celcius. Pertanyaannya ada 5. Yang A, hitunglah koefisien korelasi data tersebut. Yang B, bagaimana hubungan antara garis lintang dan rata-rata suhu harian suatu tempat. C, bagaimana tingkat hubungan antara garis lintang dan rata-rata suhu harian suatu tempat. D, hitunglah koefisien determinasi data tersebut. E, berapa persen pengaruh garis lintang terhadap rata-rata suhu harian suatu tempat? Penyelesaiannya, menghitung koefisien korelasi. Langkah yang pertama, menentukan variabel bebas dan variabel terikatnya. Variabel bebasnya yaitu X, yaitu menyatakan garis lintang ya, berarti garis lintang itu adalah variabel bebasnya. Variabel terikatnya yaitu sumbu Y menyatakan rata-rata suhu harian. Langkah kedua, memberikan peringkat variabel X dan Y. Ini tabelnya ya, ini variabel X, variabel Y-nya ya, ini peringkat 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, berdasarkan urutannya ya. Variabel Y diurutkan dari terkecil ke terbesar, begitu juga dengan variabel X-nya. Lalu kita urutkan ya peringkatnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya, langkah ketiga menentukan jumlah kuadrat selisih antara peringkat variabel X dan Y. Setelah dibuat peringkat ya, ini nama kotanya nilai ya XI, YI ya. XI-nya tadi variabel bebasnya ya, YI-nya variabel terikat. Peringkat nilai yaitu peringkat 1, XI-nya ini ya, X atau UI-nya ini. Peringkat 1, 2. Ini untuk kota Padang Sidempuan yaitu XI-nya 01 derajat, 23 LU. Y-nya 24 variabel ya, peringkat nilai variabel X-nya atau UI-nya yaitu peringkat 1, peringkat variabel Y atau VI-nya peringkat 3, DI yaitu selisih ya, selisih antara UI ini 1 ya, dan selisih VI-nya 1 kurang 3 yaitu min 2, setelah selisih dikuadratkan ya, berarti min 2 kuadrat yaitu 4. Untuk si Bolga yaitu X-nya 01 derajat, 45 LU, Y-nya 26, peringkat X-nya atau UI-nya 2, variabel Y-nya atau VI-nya ya 4 ditambah 5 per 2 yaitu 4,5. Berarti selisihnya yaitu 2 dikurangi 4,5 adalah min 2,5, setelah itu dikuadratkan hasilnya 6,25. Untuk kota Tarutung yaitu XI-nya 02 derajat, 01 LU, Y-nya 20, sedangkan X-nya atau UI-nya 3 ditambah 4 per 2 ya, berarti diambil rata-ratanya sama dengan 3,5. Untuk variabel Y-nya atau VI-nya yaitu 1 ditambah 2 per 2 berarti 3 bagi 2, 1,5. Selisihnya berarti 3,5 dikurangi 1,5 yaitu 2. 2 dikuadratkan yaitu hasilnya 4. Untuk Barus, kota Barus yaitu 0,201 LU, yaitu peringkat Y-nya itu nilai Y-nya 27. Variabel X-nya atau UI-nya 3 ditambah 4 per 2, 3,5. Variabel Y atau VI-nya yaitu 6. Sehingga selisihnya 3,5 dikurangi 6 min 2,5. Min 2,5 dikuadratkan 6,25. Untuk kota Rantau Praprat yaitu 0,206 ya LU, 26 yaitu X-nya peringkat X-nya itu kelima ya.
Berarti ini variabel Y-nya, peringkat nilai variabel Y-nya 4 ditambah 5 per 2 yaitu 4,5. 5 dikurangi 4,5 adalah 0,5. 0,5 dikuadratkan 0,25. Untuk kotasi dikalang, nilai XI-nya 0,2 derajat 45 detik LU, Y-nya 20. Untuk variabel X-nya yaitu 6. Variabel Y-nya 1 ditambah 2 per 2 sama dengan 1,5. 6 ya, ini 6 ya. 6 dikurangi 1,5 yaitu 4,5. 4,5 dikuadratkan adalah 20,25. Setelah itu dijumlahkan ya, DI kuadratnya yaitu 41. Langkah keempat menghitung nilai RS-nya ya, berarti banyak pasangan datanya 6 ya, banyak kotanya tadi 6. Koefisien korelasinya yaitu RS sama dengan rumusnya ya 1 dikurangi 6 kali sigma DI kuadrat per 6 kali 6 kuadrat min 1 sama dengan 1 dikurangi 6 kali 41 ya, sigma DI kuadratnya tadi 41 per 6 kali 36 dikurangi 1 sama dengan 1 dikurangi 246 per 6 kali 35 sama dengan 1 dikurangi 246 per 210 sama dengan 1 dikurangi ya, ini 246 dibagi 210 ada 1,1714 sama dengan min 0,1714. Jadi koefisien korelasi datanya negatif 0,1714. Untuk yang B, soal yang B jawabannya diperoleh RS sama dengan negatif 0,1714 ya. Nilai negatif ini berarti kan kurang dari 0 ya. Sehingga antara garis lintang dan rata-rata suhu harian suatu tempat berkorelasi negatif. Artinya variabel X makin meningkat, maka variabel Y makin menurun ya. Karena korelasinya negatif berarti berlawanan begitu ya. Begitu sebaliknya, variabel X makin menurun, variabel Y makin meningkat. Jadi, peningkatan garis lintang dapat menurunkan rata-rata suhu harian suatu tempat. Sedangkan penurunan garis lintang dapat menaikkan rata-rata suhu harian suatu tempat. Yang C diperoleh nilai R sama dengan negatif 0,1714 terletak pada interval ya, RS-nya berarti untuk negatif 0,1714 itu berada di lebih dari sama dengan min 0,1999 kurang dari 0,0000 ya. Berdasarkan tabel 2.1 ya, tabel yang sudah kita buat tadi, tingkat korelasi pada interval RS lebih dari sama dengan min 0,1999 kurang dari 0,000 sangat lemah ya. Dengan demikian variabel X dan Y berkorelasi sangat lemah. Jadi tingkat bisa disimpulkan ya, jadi tingkat hubungan antara garis lintang dan rata-rata suhu harian suatu tempat sangat lemah. Untuk yang D, menghitung koefisien determinasi data, yaitu koefisien determinasi bisa dihitung yaitu KD ya, sama dengan RS kuadrat kali 100% ya, sama dengan min 0,1714 kuadrat kali 100% sama dengan 0,0294 kali 100% sama dengan 2,94%. Jadi, koefisien determinasi data 2,94%. Untuk yang E, diperoleh KD sama dengan 2,94%, sehingga disimpulkan yaitu jadi pengaruh garis lintang terhadap rata-rata suhu harian suatu tempat sebesar 2,94%. Sedangkan pengaruh faktor lain sebesar 97,06%. 97,06% itu diperoleh dari 100% dikurangi ini ya. 100% dikurangi 2,94% adalah 97,06%. Selanjutnya untuk soal nomor 2. Sebuah perusahaan melakukan pelatihan penjualan 5 kali tiap tahun. Tiap karyawan bagian penjualan diwajibkan mengikuti pelatihan minimal 3 kali tiap tahun.
hasil penjualan tahunan dan banyak pelatihan yang diikuti 5 karyawan disajikan dalam tabel berikut. Ini ada nama karyawannya 5 ya, A sampai E. Ini banyak pelatihan yang diikuti, ini hasil penjualan dalam jutaan rupiah. Untuk yang A, hitunglah koefisien korelasi data tersebut. Untuk yang B, bagaimana hubungan antara banyak pelatihan yang diikuti karyawan dan hasil penjualan tahunan. Untuk yang C, bagaimana tingkat hubungan antara banyak pelatihan yang diikuti karyawan dan hasil penjualan tahunan. Untuk yang D, hitunglah koefisien determinasi data tersebut. Yang B, berapa persen pengaruh banyak pelatihan yang diikuti karyawan terhadap hasil penjualan tahunan. Penyelesaiannya, untuk yang A, menghitung koefisien korelasi. Kita hitung dulu koefisien korelasinya. Langkah pertama yaitu menentukan variabel bebas dan variabel terikatnya. Untuk variabel bebas ya berarti X-nya menyatakan banyak pelatihan yang diikuti karyawan, berarti ini variabel bebasnya. Untuk variabel terikat yaitu Y menyatakan hasil penjualan tahunan, ini variabel terikatnya. Langkah kedua memberikan peringkat variabel X dan Y ya. Variabel X-nya yaitu 3, 3, 4, 4, 5 ya. Ini diurutkan dari yang terkecil ya. Untuk variabel Y-nya juga diurutkan dari yang terkecil 240, 250, 250, 260, 24, 270. Peringkat variabel X-nya kita urutkan 1, 2, 3, 4, 5. Langkah ketiga menentukan jumlah kuadrat selisih antara peringkat variabel X dan Y. Untuk karyawan A, X-nya 3, Y-nya 240 ya, berarti variabel X atau UI-nya peringkatnya ya 1 ditambah 2 per 2 sama dengan 1,5. Untuk variabel Y, peringkat nilai variabelnya 1, 1,5 dikurangi 1, 0,5. 0,5 dikuadratkan 0,25. Untuk karyawan B, nilai XI-nya 4, nilai Y-nya 250. Peringkat nilai variabel X atau UI-nya berarti 3 ditambah 4 bagi 2 sama dengan 3,5 ya. Ini untuk variabel Y atau VI-nya 2 ditambah 3 per 2 sama dengan 2,5. Untuk UI min VI-nya berarti 3,5 dikurangi 2,5 ada 1. 1 dikuadratkan tetap 1. Untuk karyawan C, XI-nya 5, Y-nya 270. Variabel X-nya atau UI-nya yaitu 5, variabel Y-nya juga 5. Sehingga UI dikurangi VI berarti 5 kurang 5, 0, 0 dikuadratkan tetap 0. Untuk karyawan D yaitu nilai XI-nya 3 ya, Y-nya 250. Untuk peringkat nilai variabel X-nya 1 ditambah 2 per 2 sama dengan 1,5. Sedangkan variabel Y-nya ya 2 ditambah 3 per 2 sama dengan 2,5. 1,5 dikurangi 2,5 adalah min 1. Min 1 dikuadrat adalah 1. Untuk karyawan E, nilai XI-nya 4, Y-nya 260. Variabel X-nya yaitu 3 ditambah 4 per 2 sama dengan 3,5. Untuk variabel Y-nya, peringkat variabel Y-nya yaitu 4. Ini 3,5 dikurangi 4 ada min 0,5, min 0,5 dikuadrat 0,25. Lalu DI kuadratnya yaitu dijumlahkan berarti 2,5 ya. Langkah keempat menghitung nilai RS ya, banyaknya pasangan data N sama dengan 5 ya, karyawannya kan ada 5. RS sama dengan 1 min 6 kali DI kuadrat per 5 kali 5 kuadrat min 1. Sama dengan 1 dikurangi 6 kali 2,5 per 5 kali 25 dikurangi 1. Sama dengan 1 dikurangi 15 per 5 kali 24. Sama dengan 1 dikurangi 15 per 120. Sama dengan 1 dikurangi ya, ini 15 dibagi 120 adalah 0,125. 1 dikurangi 0,120 adalah 0,875. Jadi koefisien korelasi data 0,875. Untuk yang B,
Diperoleh RS sama dengan 0,875. Nah, 0,875 ini adalah lebih dari 0 ya, dan positif. Sehingga antara banyak pelatihan yang diikuti karyawan dan hasil penjualan tahunan berkorelasi positif. Artinya berkorelasi positif itu apa? Yaitu variabel X makin meningkat, variabel Y makin meningkat ya. Kalau positif itu kan sama-sama meningkat begitu ya. Kalau menurun juga menurun. Begitu juga variabel X makin menurun, variabel Y makin menurun. Jadi selaras ya. Kalau meningkat ikut meningkat, menurun juga ikut menurun. Jadi peningkatan banyak pelatihan yang diikuti karyawan dapat menaikkan hasil penjualan tahunan. Dan penurunan banyak pelatihan yang diikuti karyawan dapat menurunkan hasil penjualan tahunan. Untuk yang C, diperoleh nilai RS sama dengan 0,875 terletak pada interval RS lebih dari sama dengan 0,8000 kurang dari 1,000. Berdasarkan tabel 2.1, tingkat korelasi pada interval RS lebih dari sama dengan 0,8000 kurang dari 1,000 sangat kuat. Dengan demikian, variabel X dan Y berkorelasi sangat kuat. Jadi, tingkat hubungan antara banyak pelatihan yang diikuti karyawan dan hasil penjualan tahun adalah sangat kuat. Yang D, menghitung koefisien determinasi data. Koefisien determinasi KD sama dengan RS kuadrat kali 100%. Sama dengan 0,875 kuadrat kali 100%. Sama dengan 0,7656 kali 100% sama dengan 76,56%. Jadi koefisien determinasi data 76,56%. Untuk yang E diperoleh KD ya, KD-nya dari sini koefisien determinasinya 76,56%. Jadi pengaruh banyak pelatihan yang diikuti karyawan terhadap peningkatan hasil penjualan tahunan sebesar 76,56%. Sedangkan pengaruh faktor lain ya, berarti faktor selain mengikuti pelatihan tadi yaitu sebesar 23,44%. Nah, 23,44% ini diperoleh dari 100% dikurangi 76,56% ya, sehingga hasilnya 23,44%. Demikian pembahasan soal latihan 4, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.